Seminggu berlalu. Keadaan Raihan sudah mulai membaik. Tangannya sudah bisa ia gerakan, meskipun masih agak terasa kesemutan ketika bergerak banyak. Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia akan terus berusaha untuk bisa sembuh. Raihan berjanji untuk bisa menahan egonya ketika ia sedang marah. Terlebih ketika melihat ketulusan istrinya yang selalu setia merawatnya dalam kondisi apapun. Yang Raihan merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. Timpal Nisa sembari menatap wajah sang suami. "Mas lapar?" "Ya sudah, Nisa ambilkan makan dulu." Ketika hendak beranjak menuju nakas, tempat sarapan suaminya berada. "Gak, kamu gak boleh ngambilnya. Mas masih mau baringan sama kamu. Mas, manjanya kebangetan deh. Terus gimana Mas mau makan kalau Mas gak nyuruh Nisa buat ngambilin sarapannya?" Raihan tetap tak bergeming. Ia masih saja menciumi perut istrinya. "Bunda kamu gak sayang sama ayah. Sayang, bunda kamu jahat. Tapi apa?" tanya Nisa cemberut. Perlahan Raihan mengangkat tangan kanannya. "Walaupun masih terasa kaku, tapi bunda kamu sangat perhatian sama ayah. Makanya, walaupun bunda kamu jahat, ayah tetap sayang sama bunda," katanya lagi. Kemudian mengelus perut sang istri. "Kamu jangan nakal di perutnya bunda ya, sayang. Cukup ayah yang bikin bunda repot. Tapi kamu jangan ya, Cup. Sayangnya ayah pinter." Nisa yang melihat suaminya berbicara kepada anaknya yang masih dalam kandungan menangis bahagia melihat suasana yang begitu mengharukan. Perlahan ia membelai kepala suaminya. "Justru ayah kamu yang nakal sama bunda, sayang. Masa bunda mau ngambilin makan buat ayah gak dibolehin? Nakal kan?" "Loh, kok Mas yang nakal sih?" Saat sedang bercanda bersama sang istri, tak lama perawat datang mengantarkan obat sekaligus sarapan. Nisa yang melihat perawat itu masuk ke dalam ruangan langsung membenarkan posisinya. "Mas, Nisa ambilin obat dulu." Raihan hanya berdeham kecil, kemudian mengambil posisi membelakangi. Nisa beranjak mengambil obat yang sudah diberikan oleh perawat. Setelah mendengarkan penjelasan obat-obatan apa saja yang harus diminum oleh suaminya, Nisa lalu kembali untuk menemui suaminya di tempat sang suami berbaring. Namun saat hendak memberikan obat dan sarapan kepada suaminya, Raihan sudah tidur dengan posisi membelakangi. Nisa tahu jika suaminya itu sedang merajuk karena suatu hal yang menurutnya itu sangat berlebihan. Ia bingung kenapa suaminya semakin hari semakin manja. Apakah hal itu disebabkan karena kecelakaan yang telah menimpanya?
Dan kenapa suaminya itu kadang sering marah-marah karena suatu hal yang sepele? Nisa menghela nafas panjang, berjalan mendekati laki-laki yang sedang tidur dengan posisi membelakanginya, menepuk pelan pundak sang suami. "Mas, makan dulu. Ini sudah Nisa siapkan. Sarapan dan obat buat Mas," ucap Nisa, membujuk sang suami. Namun tak ada sahutan. Apakah ini benar, Mas Raihan? Kenapa sekarang sifatnya kayak anak kecil? Ya Tuhan, tanya Nisa dalam hatinya, mencoba kembali. "Mas, katanya mau cepat sembuh, tapi minum obat gak mau." Lelakinya itu membuka suara, "Saya tidak lapar dan saya tidak butuh obat," kata Raihan, namun masih dengan posisi membelakangi istrinya. "Mas Raihan, kenapa?" tanya Nisa sembari mengelus pundak sang suami. Lagi-lagi tak ada sahutan dari lelakinya itu. Nisa hanya bisa menghela nafas. "Ya sudah, kalau Mas Raihan masih belum mau makan, Nisa keluar dulu." Baru saja hendak beranjak, tangan putih itu langsung dicekal, sehingga sang pemilik tangan itu langsung berbalik arah. Terlihatlah raut wajah suaminya yang sedang cemberut. "Kok kamu gak bisa ngebujuk orang yang lagi ngambek sih?" tanya Raihan dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mas, kenapa sih?" "Gak tahu," jawabnya lagi, masih dengan wajah muram. Mas Raihan ngambek. Kini Nisa sudah duduk di sebelah suaminya. "Mas mau makan?" tawar Nisa, seraya menyendokkan nasi ke mulut bayi besarnya itu. "Enggak." "Mau tidur?" "Enggak." Nisa mengelus dadanya pelan sambil beristighfar dalam hatinya. "Terus Mas Raihan mau apa?" tanya Nisa, kemudian menangkup kedua pipi suaminya. "Mau pulang," ketusnya. "Kenapa mau pulang? Mas Raihan kan belum sembuh." Nisa berucap pelan. "Di sini gak bisa main." "Main? Main apa sih Mas?" "Main sama anak kita lah. Itu aja gak peka." "Ya Allah, kupikir karena kecelakaan itu sifat hilang, tapi kok nambah sih?" "Astagfirullah," batin Nisa dalam hatinya. "Yang, kok kamu diem sih?" Nisa tersadar dari lamunannya. Mas Raihan ngomong apa barusan?" Namun yang ditanya kembali memalingkan muka. "Tuh kan, kamu bikin Mas ngambek lagi," ucapnya. Kemudian hendak berbaring lagi, tapi ditahan oleh istrinya. "Emangnya Mas udah kuat?" Nisa menggoda lelakinya itu. "Kamu ngeremehin Mas. Yang ada nantinya kamu mewek lagi nanti." Nisa hanya bisa menunduk malu, menyembunyikan rona merah di pipinya. Raihan berbalik menggoda istrinya. "Sekarang kenapa kamu diam?" Nisa hanya diam, tidak merespon perkataan suaminya. Malu bila mengingat kejadian itu, padahal ingin berniat menggoda suaminya. Malah sebaliknya, ia yang tergoda atas perkataannya sendiri.
bersambung.